Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang ini menyelami Laut Selatan Jawa yang dipercaya sebagai tempat di mana Nyi Roro Kidul mendirikan istana. Lalu, apa yang mereka temukan? Sukabumi, Jawa Barat. Di tempat ini ada sebuah pantai bernama Pelabuhan Ratu yang terkenal dengan mitos Nyi Roro Kidul. Di Pelabuhan Ratu ini juga dipercaya sebagai gerbang gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Taman Bumi Ciletuh berlokasi di Pelabuhan Ratu, tempat di mana dipercaya ada gerbang gaib Nyi Roro Kidul itu. Taman Bumi Ciletuh yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini jadi bukti peristiwa akbar proses geologi yang berlangsung puluhan juta tahun yang lalu. Situs-situs di darat relatif banyak diungkap berbagai lembaga riset, namun untuk lokasi perairannya masih sedikit informasi bisa didapatkan. Pada suatu festival di Taman Bumi Ciletuh, ada beberapa orang yang menyelami Laut Selatan di Sukabumi itu. Para penyelam itu mencoba untuk melihat langsung keindahan Laut Selatan Pulau Jawa yang terkenal angker itu. Sekitar pukul 7 pagi, para penyelam itu mulai berangkat dengan kapal cepat dari pantai Ujung Genteng, lokasi berlabuh kapal-kapal nelayan menuju titik selam di Karangantuk dan Batu Kuwok. Selama 40 menit hingga 1 jam, rombongan berjumlah 30-an orang dan dibagi dalam 3 kelompok. Perairan selatan Jawa tak pernah absen dari ombak putih yang memecah di pantai. Setelah 40 menit mengarungi laut, akhirnya para penyelam itu tiba di Karangantuk, seperti karang menonjol ke permukaan laut. Di Google Maps, titik itu dinamakan Karang Hantu, menggambarkan misteri di bawah laut di luar bibir Teluk Ciletuh. Setelah diberi arahan, para penyelam pun segera turun ke bawah laut. Arus permukaan agak kencang membuat para penyelam itu harus segera turun atau bakal lelah melawan arus menjauh dari pulau. Di kedalaman 10-30 meter, pemandangan ajaib menarik mata. Bukan karang rapat dan indah serta dihuni aneka macam ikan, ada bebatuan bulat dan mirip bantal tersusun ataupun berserakan di bawah laut. Ternyata batu-batu bulat itu ialah cairan lava yang mengalami tekanan hidrostatik yang amat tinggi yang menjadikannya membudar dan membeku. Munculnya lava terus-menerus menyebabkan tumpukan batuan lava yang berbentuk batal itu pun menyebar. Selesai menghisap satu tabung selam untuk mengeksplorasi singkat Karangantuk, para penyelam pun berpindah ke selatan menuju titik penyelaman Batu Kuwok. Di Batu Kuwok ini terlihat struktur geologi berbeda, tampak batuan berlapis dengan arah dan kemiringan tertentu. Berbeda dengan batuan Karangantuk berjenis batuan beku, di situs Batu Kuwok ini berjenis batuan sedimen. Keunikan pemandangan bawah Laut Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat sangat unik dan berpotensi menjadi ekowisata minat khusus. Setelah selesai menyelami Laut Selatan Pulau Jawa ini, para penyelam pun kembali ke kapal dan kembali ke darat dengan selamat. Pantai selatan Pulau Jawa memang dikenal dengan ombaknya yang sangat ganas. Hal ini karena struktur pantai Laut Selatan berupa karang dan palung. Karena begitu ganas, banyak juga orang yang menjadi korban keganasan pantai selatan Pulau Jawa ini. Warga yang sedang mencari ikan di pantai selatan harus ekstra hati-hati, selain karena mitos Nyi Roro Kidul, juga karena ombak Laut Selatan yang sangat ganas itu. Setiap tahunnya selalu ada korban kehilangan nyawa saat berwisata atau memancing di pantai selatan. Ada yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia, bahkan ada juga yang hilang di telan Laut Kidul yang mencekam. Sebenarnya ada penjelasan secara ilmiah penyebab banyak korban yang tenggelam di Laut Selatan ini. Salah satunya adalah rip current. Seperti dikutip dari liputan6.com berikut ini. Laut Selatan alias Laut Kidul kembali memakan korban.
2 remaja dilaporkan hilang tenggelam di pantai Laguna, Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kebumen, Jawa Tengah. Ceritanya, 2 korban berangkat dengan 1 rekan lainnya untuk mengisi liburan tahun baru 2020. Sesampainya di pantai Laguna, mereka bermain di pantai dan lantas nekat berenang meski gelombang laut selatan sedang tidak bersahabat. Keasyikan bermain menyebabkan mereka lalai. Tanpa disadari, mereka sudah terlalu ke tengah. Tak lama kemudian, yang dikhawatirkan pun terjadi. Sekitar pukul 7 WIB, 2 korban terseret ombak dan tenggelam di pantai Laguna. Dari hasil penyelidikan kasus remaja tenggelam ini, diduga korban mandi di area rip current. Rip current adalah arus balik yang terbentuk akibat arus datang tegak lurus garis pantai dan menemui garis pantai yang melengkung. Arus ini dapat menyeret seseorang yang sedang berenang ke tengah laut. Sebenarnya Polres Kebumen telah mengingatkan wisatawan untuk menghindari mandi di laut. Sejumlah spanduk imbauan larangan mandi telah dipasang di sepanjang pantai di Kebumen. Tetapi tetap saja banyak wisatawan yang masih nekat. Jadi tetap patuhi aturan ya sahabat, dan jangan lupa selalu hati-hati saat mengunjungi pantai. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.